Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Efriza. Saya akan membacakan makalah privasi yang disusun oleh Oktaro Garin Dadian Adi Prasetyo. Oke, privasi. Apa yang menjadi hak privasi dan apa yang menjadi basis untuk memproteksi privasi personal adalah yang menjadi hak privasi adalah apa saja yang terkait dengan tentang pribadi kita yang kita tidak ingin atau tidak mau membagi atau terlihat dan diganggu oleh orang lain. Privasi itu sangat penting untuk kita karena itu menyangkut hal pribadi dan kita bisa untuk melakukan tindakan hukum pada orang yang melanggar hak tersebut. Sebagaimana disebut dalam non-degradable rights, dalam HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak-hak yang termasuk dalam non-derogable rights ini diatur dalam pasal 281 ayat 1 UUD 1945. Beberapa hukum yang menyediakan proteksi privasi terkait dengan personal dan hal-hal yang berkaitan dengan isu etika adalah jawabannya secara konstitusional, negara melindungi privasi dan data penduduk masyarakat. Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman, perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 3. Pencuri identitas dan teknik-teknik apa yang digunakan oleh pencuri identitas. Jawabannya adalah pencurian identitas adalah penggunaan yang disengaja dari identitas yang lain, biasanya sebagai metode untuk mendapatkan keuntungan finansial atau mendapatkan kredit dan keuntungan lain atas nama orang lain dan mungkin merugikan orang lain. Teknik-teknik yang digunakan dalam pencurian identitas adalah pencurian identitas kriminal. Ketika seorang penjahat secara curang mengidentifikasi diri mereka ke polisi sebagai individu lain pada titik penangkapan, kadang-kadang disebut sebagai pencuri identitas pidana. Selanjutnya adalah pencurian identitas sintesis. Variasi pencurian identitas yang baru-baru ini menjadi lebih umum adalah pencurian identitas sintesis, di mana identitas sepenuhnya atau sebagian dibuat. Teknik yang paling umum melibatkan menggabungkan nomor jaminan sosial nyata dengan nama dan tanggal lahir selain yang terkait dengan nomor tersebut. Selanjutnya adalah pencurian identitas medis. Variasi pencurian data pribadi, histori kesehatan, riwayat penyakit, dan lain-lain. Pencurian identitas anak. Pencurian identitas anak terjadi ketika identitas anak di bawah umur digunakan oleh orang lain untuk keuntungan pribadi si penipu. Pencurian identitas finansial. Jenis yang paling umum adalah pencurian identitas finansial, di mana seorang ingin mendapatkan manfaat ekonomis atas nama orang lain. Pencurian identitas pajak. Salah satu kategori pencurian identitas utama adalah pencurian identitas pajak. Pencurian identitas pajak terjadi ketika seorang memperoleh informasi orang lain dan menggunakan untuk menerima pengabaian pajak. Yang selanjutnya adalah berbagai strategi yang digunakan untuk melakukan consumer profiling dan berbagai isu etika terkait. Jawabannya adalah yang harus dilakukan perusahaan dalam melakukan consumer profiling adalah menjaga kerahasiaan data pribadi consumer dengan tidak atau menyebarluaskan dan membagi profil terkait customer. Selanjutnya adalah apa yang harus dilakukan oleh organisasi untuk memperlakukan data consumer secara bertanggung jawab. Jawabannya adalah yang bisa dilakukan suatu perusahaan atau organisasi adalah menjaga dengan sangat baik data yang sudah customer berikan, karena kepuasan customer adalah prioritas. Salah satu caranya menjaga apa yang sudah dipercayakan kepada organisasi dan perusahaan. Tujuan pembelajaran kita adalah memahami bagaimana penggunaan IT dapat mempengaruhi hak privasi dan memahami beberapa aturan hukum yang terkait dengan hak privasi. Definisi dan contoh privasi. Privasi adalah kerahasiaan pribadi atau ketulusan pribadi yang tidak ingin kita atau diketahui dan disebarluaskan dan diganggu orang lain. Privasi informasi adalah sebuah informasi yang harus aman dan artinya hanya diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan satu sesuai dengan sifat dan tujuan informasi tersebut. Privasi data adalah sebuah informasi yang berupa file atau dokumen-dokumen tertentu yang penyimpanan di lokasi tertentu di komputer, server, atau lain sebagainya. Penyalahgunaan privasi yang pertama adalah penyadapan, blackmail atau istilah yang merujuk pada kasus pelanggaran privasi terkait dengan pemerasan atau teror. Selanjutnya adalah pemalsuan identitas. Consumer profiling. Definisi consumer profiling adalah langkah memetakan dan mendalami profil pelanggan dengan lebih baik. Kegunaannya adalah konsumen membantu kita memahami konsumen kita dengan lebih baik.
Hukum privasi di Indonesia. Pada pasal 30 ayat 1 dan 2 di sini tertulis bahwa undang-undang ITE melarang setiap orang melakukan akses dengan cara apapun untuk mendapatkan informasi atau dokumen orang lain. Jika terbukti melakukannya, maka akan mendapatkan ketentuan hukum pada pasal 46 ayat 1 dan 2, yaitu penjara 6 sampai 7 tahun dan denda sebesar 600 juta sampai 700 juta. Selanjutnya adalah UU Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Tentang keterbukaan informasi publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan pertama, hak setiap orang untuk memperoleh informasi. Kedua, kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, atau proporsional dengan cara sederhana. Tiga, pengecualian bersifat ketat. Atas keempat, kewajiban badan publik untuk menaati sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Oke, itu sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.